Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan determinan matriks ya. Jadi eh, determinan matriks itu merupakan jumlah jumlah semua hasil kali besar tanda dari matriks bujur sangkata. Jadi berdasarkan keterangan ini, syarat untuk menentukan determinan itu yaitu adanya matriks bujur sangkata di sini. Nah, ini syaratnya. Ya. Atau misalnya itu eh, square matrix ya, di bahasa Inggrisnya. Nah, untuk notasi dari determinan itu sendiri, itu dinotasikan sebagai ini. Jadi, determinan ya eh, seperti ini, terus kemudian matriknya A gitu ya, atau simbol seperti ini, seperti harga mutlak ya. Jadi, ini simbol dari determinan dari sebuah matrik A. Jadi, matrik A-nya itu matriks yang bujur sangkar atau square matrik. Biasanya dulu kalau misalkan untuk kasus matriks ya dengan dimensi 2 kali 2 itu bisa langsung menggunakan seperti ini ya. Jadi bagian apa entry A dan D dikalikan ya bagian diagonal di sini ya dikurangi dengan hasil perkalian B dengan C ya. Jadi seperti ini rumusnya gitu ya. Jadi ini untuk eh, matrik ya, yang berdimensi 2 kali 2. Jadi bisa langsung menggunakan formula AD minus BC seperti itu. Nah, kemudian untuk matrik eh, berdimensi 3 kali 3 ya, itu menggunakan aturan Sarus. Jadi aturan Sarus itu pada bagian entry yang kolom pertama ini ya, yang satu ini, dan bagian kolom kedua ini ya, di sini dituliskan ulang ke sini gitu, ya. Sini dan sini. Nah, kemudian bagian ini itu dikalikan, ini bagian ini dikalikan, bagian ini dikalikan, kemudian dijumlah di total, dikurangi dengan jumlahan dari kalian ini, kemudian ini dan ini. Jadi dikurangi seperti ini formulanya ya. Jadi sebenarnya ini menerapkan apa, penghitungan dimensi matrik yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan dia ini ya A kali D dikurangi B dengan C. Nah, itu juga menerapkan untuk syarat itu juga menerapkan serupa. Jadi yang bagian sini ya, A, AEI ya, kemudian dijumlah dengan BF, BFG, kemudian dijumlah dengan CDH, dikurangi dengan jumlahan dari ini, eh, diagonal, diagonal yang di sini ya, EC, A, dan IDB. Ya, jadi seperti itu. Untuk ukuran matrik 3 kali 3 itu menggunakan sarus gitu ya. Nah, kemudian bagaimana seandainya itu eh, menggunakan matriks yang berukuran lebih dari 3, jadi dibagi dari dimensi 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya, itu kita akan belajar terkait dengan minor dan kofaktor gitu ya. Nah, prinsip dari matriks minor kofaktor ini itu
bagaimana matriks yang berukuran besar ya. Sebenarnya matrik dari ukuran 2 kali 2 itu sudah bisa menggunakan prinsip minor faktor ya, minor dan faktor. Tetapi di situ tidak kelihatan ya peranannya, sebab paling terkecil nantinya yang nah sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Sebenarnya prinsip minor faktor itu bagaimana membuat sebuah sub-sub matrik ya, dari suatu matrik yang berdimensi besar itu dibuat menjadi sub-sub matrik. Nah, di mana nanti sub-sub matrik itu dimensi yang terkecil itu hanya sampai 2 kali 2 ya, 2 kali 2. Sebenarnya kan dari dimensi 2 kali 2 kita bisa menggunakan minor dan faktor, tapi itu nanti tidak kelihatan peranan dari prinsip dari minor faktor itu sendiri. Nah, biasanya kalau ingin kelihatan ya peranan dari minor faktor itu dimulai dari dimensi 4, biasanya seperti itu menggunakan minor faktor. Dimensi 3 dan 4 juga bisa menggunakan itu juga nggak masalah. Tapi itu juga kurang kelihatan ya peranannya. Nah, peranan minor faktornya baru kelihatan waktu dia itu minimal dimensi 4 kali 4. Nah, di mana 4 kali 4 ini nantinya akan dibuat sebuah matrik lagi, submatriknya itu eh, berukuran 4 kali 4. Nah, di mana 4 kali 4 ini nanti kita akan buat ya semacam apa sub-sub matrik seperti sub matrik itu menjadi matrik yang lebih sederhana. Jadi itu prinsip dari eh, minor cofaktor. Ya, jadi dari dimensi matrik yang besar itu dibuat menjadi beberapa sub. Nah, dari sub itu nanti dijumlahkan. Nah, hasil jumlahan dari beberapa sub matrik itu merepresentasikan determinan dari suatu matrik A yang berdimensi besar seperti itu. Nah, prinsip kerja dari matrik minor faktor itu seperti ini ya. Jadi ada dua eh, eh, cara gitu ya. Itu dengan cara kita ekspansi faktor sepanjang baris ke I atau ekspansi faktor sepanjang kolom ke J. Gitu ya. Ini terkait dengan eh, apa, cara mencari determinan dengan menggunakan prinsip minor faktor. Nah, ini kita keep dulu ya. Kemudian kita lanjut ke bagian ini, apa, parasimptosis elementer atau ini. Nah, dalam menentukan determinan itu kita ya juga bisa menggunakan prinsip OBE ya. Jadi operasi baris elementer. Nah, operasi baris elementer ini kita akan menjadikan sebuah matrik ya, entah itu berukuran 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, itu ke dalam bentuk segitiga atas seperti ini. Segitiga atas ya, dan segitiga bawah. Nah, segitiga atas itu semua entry ya di bawah ya. Semua entry di bawah diagonal utama, di bawah diagonal utama ini maksud saya itu bernilai nol di sini. Untuk segitiga bawah, semua entry semua entry di atas diagonal utama itu bernilai nol. Ya. Di ini segitiga bawah yang sebelah kanan, sebelah kiri itu segitiga ke atas. Nah, setelah kita membentuk
matrik tersebut ke dalam bentuk segitiga atas atau segitiga bawah, itu kita bisa mengalihkan diagram utamanya. Kemudian dari situ kita bisa melakukan hasil determinannya. Oke. Nah, untuk membentuk segitiga atas atau segitiga bawah, itu kita tidak perlu harus apa ke dalam bentuk reduksi. Yang kemarin kita belajar itu terkait dengan eh, ada leading satunya itu tidak harus membentuk sebuah matrik seperti itu. Tidak harus ada membentuk sebuah matrik yang ada leading satu, tidak harus seperti itu. Jadi, yang terpenting itu bentuknya itu seperti ini, ya. Untuk segitiga atas itu di bawah diagonal utamanya itu cuma entry-nya nol, dan di atas diagonal utama itu semuanya nol. Jadi pilih salah satu, ya, untuk sebuah segitiga atas atau segitiga bawah. Nah, setelah itu terbentuk, maka kita tinggal mengalihkan diagonal utamanya. Dari situ nanti kita memperoleh sebuah matrik, sorry, sebuah determinan dari suatu matrik A gitu, ya. Nah, kalau kita lihat hasil dari determinan ini, matrik ini, ya, 3 kali 3 itu menggunakan metode Sarus, ya, itu diperoleh hasil determinan matriknya itu sebesar 240. Oke. Kita lompat dulu ke sini, ya. Bentar. Nah, ini kita akan menggunakan prinsip operasi baris length, operasi baris length yang tadi, dengan cara membentuk sebuah matrik, ya, A yang tadi itu ke dalam bentuk segitiga atas atau segitiga bawah. Jadi pilih salah satu. Dan misalkan ini dengan kasus yang sama tadi, matrik yang ini, ya, itu kan sudah diperoleh nilai sebesar 240. Nah, ini matrik ini kita akan untuk sebuah segitiga atas, ya. Kita cek dulu. Benar, ya. Kita akan untuk sebuah segitiga ini yang atas, ya, itu diperoleh seperti ini dengan menggunakan operasi baris elementer, ya, yang sudah kita pelajari, di mana kita tidak harus membentuk sebuah materi itu ke dalam bentuk leading satu. Jadi di bagian baris ini itu tidak harus dibentuk leading satu. Yang terpenting bentuk akhir dari bentuk tersebut itu segitiga atas. Nah, setelah itu terbentuk segitiga atas seperti ini, ya, itu kita tinggal mengalihkan saja seperti ini, 1, 13, 140, 12, dari hasilnya 240, diperoleh hasil seperti ini. Oke. Itu terkait dengan bagaimana cara, ya, menentukan determinan dari sebuah matrik, ya, dengan cara melakukan sebuah objek dulu dibentuk ke dalam segitiga atas atau segitiga bawah, kemudian kita tinggal mengalihkan diagonal utamanya, ya, setelah terbentuk segitiga atas atau segitiga bawah. Kemudian kita kembali, ya, ke prinsip minor kofaktor tadi, ya, dengan menggunakan matriks yang sama, ya, seperti ini. Kita menggunakan prinsip minor atau kofaktor. Nah, di sini ada dua, dua hal di sini, ya. Ada dua hal. Ada kita untuk sebuah ekspansi faktor sepanjang baris ke I, atau ekspansi faktor sepanjang kolom ke J. Oke. Setelah itu hasil jumlahan dari ekspansi itu kita jumlahkan dan kita mendapatkan sebuah nilai determinan, gitu, ya. Nah, misalkan ini untuk contoh contoh kasus yang ini, ya. Ini kan matriknya ukuran 3 kali 3. Oke.
Jadi kalau saya buatkan matrik ukuran di 3 kali 3, ya, itu seperti ini. Kalau secara umum ya, itu A11, A12, A13, A21, A22, A23. Oke, ini A31, A32, A33. Oke. Nah, ini aturan dari ini ya, aturan dari kofaktor sama minor ya gitu ya. Nah, prinsip kerja dari ekspansi ini kofaktor ya, itu kita pilih salah satu aja. Itu pilih ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I atau ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke J. Ya, jadi seperti contoh yang ini. Ya. Ini contohnya dibagi menjadi dua. Jadi ekspansi, sorry, di sini tuh tidak ada ini ya. Kalau kalau yang ini itu dia menggunakan ekspansi baris, gitu ya. Jadi seperti ini. Maksud dari dua pernyataan ini ya, itu kita pilih salah satu aja, ekspansi faktor sepanjang baris ke I atau ekspansi faktor sepanjang kolom ke J. Oke. Nah, baris ke I di sini, ya, baris ke ini kita kita pilih ini, pilih salah satu saja, ya. Misalkan kita kalau berdasarkan ini ya, berarti kan ini barisnya kan I-nya tuh sama dengan 3, ya. C-nya itu sama dengan 3 juga. Oke. Nah, ini apa syarat untuk menentukan determinan kan tadi harus square matrik atau matrik Bujo Sakar untuk kasus yang sederhana tadi. Begitu pula dengan menggunakan prinsip ekspansi kofaktor yang di sini. Nah, karena I dan C-nya ini 3, ya, jadi ada sepanjang baris. Nah, ini pilih satu aja. Misalkan kita pilih spasi yang pertama, aturan yang pertama ya. Pilih baris ke I. Berarti baris ke I saya pilih I sama dengan 1. Ya. Nah, I sama dengan 1 ini, berarti dia itu di sepanjang ini. Ya, sepanjang ini atau sepanjang ini. Ya, sepanjang baris yang kedua atau sepanjang baris yang ketiga. Kita pilih salah satu. Pilih sepanjang baris pertama, kedua, ketiga. Itu nanti pada akhirnya hasilnya sama. Ya, kalau itu dijumlahkan. Nah, misalkan kita memilih sepanjang baris pertama, gitu ya. Nah, sepanjang baris pertama kan ini kan ada A11, A12, A13. Oke, saya ulangi lagi. Eh, Sepanjang baris ke I maksudnya kita bisa memilih baris ke satu, ya tadi ya. Sepanjang baris kedua itu yang tadi yang ini. Kemudian baris ketiga, sepanjang baris ketiga itu ya. Kita pilih salah satu. Misalkan di sini dalam kasus ini saya memilih sepanjang baris pertama. Oke. Nah, sepanjang baris pertama itu terdiri dari A11, A12, A13. Oke. Nah, dari sini ya kita memperoleh matriks minor itu M11, M11,
M 13. Matrik minor itu simbolnya M besar ya. Untuk indeks ini itu disesuaikan dengan ini A11, A12, A13 dan seterusnya. Oke, sampai sini sudah ini ya, sudah paham ya. Jadi pilih salah satu sepanjang baris satu atau sepanjang baris dua atau sepanjang baris tiga. Nah, dalam hal ini saya memilih sepanjang baris pertama. Nah, di mana sepanjang baris pertama ini terdiri dari A11, A12, dan A13. Nah, kemudian kita juga memperoleh M11, M12, dan M13, di mana indeks dari ini, lima minor ini, itu disesuaikan dengan yang ini. 11, 12, 13. Oke. Nah, kalau kita memilih matrik minor yang sepanjang baris kedua, maka indeks yang di sini juga disesuaikan. Sepanjang baris kedua kan terdiri dari 21, 22, 23. Maka di sini saya tuliskan 21 M, 22 M, 23. Oke, jadi disesuaikan ya. Nah, setelah kita menentukan matrik minor ya sesuai dengan apa eh, pemilihan sepanjang baris yang mana yang kita pilih, itu kita tentukan kofaktor ya. Ini M11, M11 sebelum ya, 12 M1. Nah, kofaktor itu disebutkan dengan I kecil yang tadi, yang ini ya. Di mana kofaktor itu CIC sama dengan -1 I plus C dikalikan dengan MIC. Ya, ingat ya, I itu baris, C itu kolom. Nah, kalau berdasarkan pemilihan sepanjang baris pertama tadi, itu terdiri dari indeks 11, 12, 13, maka kofaktornya tadi yang CIC itu kita mendapatkan ada tiga juga. Jadi ada C11 sama dengan -1 plus 1 dikalikan M11. Kemudian C12 -1 plus 2. Ya, tadi kan I plus C, berarti I-nya 1, C-nya 2. Kalikan M12. Kemudian C13 sama dengan -1 plus 3, M13. Oke, kita sudah mendapatkan matrik minor dan kofaktor di sini. Ya, jadi indeks yang ini, kofaktor, itu disamakan dengan indeks yang di minor. Ya, dan indeks ini semua itu disesuaikan dengan ini yang kita pilih tadi sepanjang baris pertama. Oke. Nah, setelah kita menentukan matrik minor dan kofaktor di sini, itu kita akan melangkah bagaimana cara kerja dari menentukan determinan ya. Menentukan determinan untuk eh, dari suatu matrik itu sendiri ya, itu sendiri. Sebenarnya kita kan belum tahu ya matriks minor M11, M13, M13 itu seperti apa matrik minornya. Yang kita tahu itu eh, bentuknya kofaktornya sudah tahu ya. Jadi C11 sama dengan min 1 ya. Min 1, 1 plus 1, M11. Gitu ya. Nah, untuk menentukan bentuk dari matriks minornya ya, yang besar ini, itu seperti apa? Itu prinsip kerjanya itu seperti ini.
Saat kita berada di posisi ini, ya, posisi A11 ya, A11, maka kita buat sebuah garis ya di perpotongan antara A11 dan, sorry, sebuah sebuah kan apa istilahnya, ya sebuah area gitu ya, buat area semacam persegi panjang seperti ini ya, yang sekiranya itu berpotongan di A11. Nah, berarti kita buat ini, ya, buat semacam daerah ini ya, persegi panjang ini dengan daerah seperti ini berpotongan. Oke, jadi seperti ini. Itu dalam menentukan matrik minor A11. Nanti itu bergerak dari sini ya, kita misalkan bergerak dari A11 dulu, ya kemudian bergerak ke A12 dan bergerak ke 113 untuk menentukan matrik minor 11, matrik minor 12 dan matrik minor 13. Nah, setelah kita menentukan daerah seperti ini yang potongan di A11, maka matrik minor A11 itu ini, isinya itu ini, ya. Isinya matrik minor A11 itu A22, A23, A32, A33. Nah, bagaimana dengan entry dari matrik minor M12 itu hal yang serupa ya. Berarti setelah kita dari A11 kita bergerak ke A12. Nah, kita juga buat semacam daerah tadi ya, daerah persegi panjang itu yang sekiranya berpotongan di A12. Jadi, seperti ini. Nah, maka matrik minor M12 itu isinya tuh ini dan ini ya. Jadi M12 itu isinya A21, A23, A31, A33. Isinya ini. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan itu materialnya M13, itu hal yang serupa seperti yang sebelumnya. Jadi buat semacam daerah yang persegi panjang ini, ya, yang sekiranya berpotongan di 13 di sini. Berarti matrik minor M13 itu ini isinya, ya entry-entrynya ya. Jadi M13 itu A21, A22, A31, A32. Oke, seperti ini. Nah, kalau kalau misalkan saya ringkas ya, saya ringkas dari dari A11 atau A123, maka saya tuliskan ulang ya, seperti ini. Nah, maka saya tuliskan ulang ya. Jadi untuk M11 ya, itu isinya A22 ya, A23, A32, A33. Oke, kemudian M12 itu isinya A21, A23, A31, A33. Oke. Nah, kemudian ini nggak cukup ya. Kalau M13 itu isinya A21, A22, A31, A32. Oke. Jadi setelah kita mengetahui ya entry-entry dari matrik minor M11, M12, M13, maka kita menerapkan yang tadi.
matrik yang kofaktor tadi, ya, sorry, yang kofaktor tadi itu kan rumusnya C11 ya minus, ya misalkan C11 itu kan sama dengan minus satu, satu plus satu, kemudian kalikan dengan M11. Oke. Jadi seperti itu. Ya, di mana M11 ini itu sendiri itu merupakan determinan ya, determinan dari matrik ini. Ya, determinan dari matrik ini itu nanti dikalikan dengan ini. Ya, jadi matrik minor, minor M11 tadi itu merupakan determinan dari ini, dari keseluruhan. Nah, makanya nanti untuk menentukan apa, nilai determinan itu nanti cari dulu di tiap matrik minornya. Ya, tadi kan ada tiga matrik minor. Nah, untuk mencari determinan dari matrik A dari ini keseluruhan, ya itu nanti ini itu ditentukan nilainya determinannya berapa dari masing-masing apa, matrik minor. Ya, setelah itu dijumlahkan. Nah, hasil jumlahan itu kan akan diperoleh sebuah nilai determinan A. Yang determinan A seperti ini. Itu A11 seperti ini nilainya. Ya, jadi agar supaya ini ya, supaya eh, mudah, kita bisa langsung ke contoh ya. Jadi menggunakan prinsip ekspansi faktor tadi. Nah, misalkan ini ya, dengan matrik yang sama ini kan hasil determinannya tadi kan hasilnya 240 ya. Baik itu menggunakan operasi baris elementer ya, yang dibawa ke dalam bentuk apa itu segitiga atas segitiga bawah ya, maupun menggunakan metode Sarus. Ya, nah ini kita kan menentukan nilai determinan ini berdasarkan ya berdasarkan ekspansi baris ya. Nah, dan ekspansi baris yang digunakan itu ekspansi baris pertama. Jadi sebenarnya ini dalam menentukan ekspansi baris itu eh, teman-teman bebas ya. Kalau ini tuh dia tuh baris ini, sepanjang baris yang pertama ini. Dia itu bergerak dari sini satu, ini dulu, ya. Kemudian ini, maka yang dipilih M11-nya itu dia itu seperti ini. Ya makanya M11 yang di sini maksudnya itu M11 itu matrik minornya ya 56 89 ya. Itu saat di posisi sini, di posisi di sini. Nah, kalau di posisi ini itu nanti bergerak dia. Jadi bergerak ya setelah kita mendapatkan di sini ya, itu bergerak di bagian sini. Itu nanti matrik minor M12 itu yang bagian ini dan ini ya untuk matrik minornya. Nah, kemudian kita cari determinannya dari masing-masing matrik minor yang tadi. Ya, jadi M12 itu determinannya itu minus 78, kemudian kofaktornya itu seperti ini. Ya, C12, M12, Min 13, 78, Min 78. Terus 178. Yang untuk C1, C12, C13 jadi seperti ini. Nah, ini kalau di
jumlahkan, ya, itu akan menghasilkan nilai determinan 240. Ya, sama seperti cara-cara yang sebelumnya menggunakan sarus dan operasi beres elementer yang diubah ke dalam bentuk segitiga atas atau segitiga bawah. Ya, jadi itu prinsip ekspansi faktor yang ada di sini, di bagian ini maksud saya. Jadi semisal itu. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mencari di sepanjang baris ini, baris kedua misalnya, itu tidak masalah. Jadi bergerak dari sini dulu, kemudian, nah ini bagian sini, matrik minornya itu ini sama ini, kemudian dicari terminannya berapa, ya, itu matrik. Saya ulangi lagi ya, kalau misalkan teman-teman memilih sepanjang baris kedua, maka matrik minornya itu M22 ya, kemudian M23, sorry, M21, M22, dan sini ter, ini M11, M21, M22, M23, ya, tergantung posisi di sini yang pemilihan teman-teman itu ya. Nah, dengan menggunakan cara yang sama seperti yang di sepanjang baris pertama, itu nanti akan diperoleh nilai yang sama, itu seperti ini. Jadi teman-teman pilih pilih salah satu saja. Salah satu baris, apakah itu baris satu, baris dua, baris tiga. Nah, kecuali nanti di soal itu nanti ada pertanyaan tentukan matrik, sorry, tentukan determinan dari sebuah matrik ya dengan menggunakan ekspansi, ya, dengan menggunakan ekspansi ekspansi faktor di sepanjang baris satu, dua, tiga, itu berarti dicari semuanya. Nah, sebenarnya di sepanjang, entah itu di sepanjang baris satu, dua, dan tiga, itu semuanya hasilnya sama semua, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan di soal tidak ditentukan spasinya baris keberapa, berarti teman-teman pilih salah satu. Ya, entah itu baris sepanjang baris pertama atau ketiga. Tapi kalau di soal ditentukan ekspansi sepanjang baris satu, dua, tiga, berarti teman-teman harus mencari itu semua. Ya, walaupun pada akhirnya itu hasilnya sama saja, seperti itu ya. Ini untuk sepanjang baris. Ya, jadi bisa sepanjang baris pertama, kedua, atau nah, bagaimana kalau sepanjang baris, sorry, sepanjang kolom satu, kolom kedua, kolom ketiga, itu sama saja sebenarnya. Berarti dia, kalau sepanjang kolom pertama, berarti yang ini. Ya, berarti kalau pilih sepanjang kolom pertama, berarti matrik minornya itu eh, berapa? M22, ya, M23, dan M32 ya, M33. Nah, ini untuk matrik minornya. Oh, sorry, sorry. Kalau misalkan teman-teman pilih di sepanjang kolom pertama, berarti kan bergeraknya dia itu dari sini ya, kemudian ini dan ini, ya. Berarti matrik minornya jadi satu satu, M21, M31, matrik minornya. Ya, kalau di sepanjang kolom kedua yang ini itu M eh, berapa itu, satu, dua, M22, dan M32, ya, itu sepanjang kolom kedua. Kalau sepanjang
kolom ketiga berarti matriks minornya M 3 sorry M 13 M 23 sama M 33 ya. Nah, untuk isi dari ini matriks minor M11 sama seperti yang tadi. Jadi kalau satu 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 itu bagian sini itu buat buat semacam eh, rectangle tadi ya, daerah. Kemudian yang dilihat itu yang tidak ada di daerah rectangle itu. Jadi kalau M11 di sini berarti jadinya 5 6 min 8 9. Ini kemudian dicari determinannya. Nah, kalau yang ini tadi untuk minor 21 berarti isinya itu ya, itu -4 6 7 9 ya. Yang ini juga yang ini M 33 itu isinya jadinya dia sorry, ini bergeraknya secara kolom. Saya ulangi lagi, kalau M 21 berarti posisinya di sini ya, di sebelah sini. Berarti dia matrik ini matrik minor yang itu isinya eh, M 12 ya, M satu sorry M isinya itu satu isinya dua ya, 23 min 8 8 9 ya, ini untuk matrik minor M 21. Nah, kalau matrik minor M 33 ya, berarti dia itu di sorry, ini bukan M 33 tapi M 31 ya. Soalnya kan tadi kan sepanjang kolom pertama ya. Jadi sepanjang kolom pertama itu di bagian C-nya itu semuanya satu. Nah, untuk M 31 berarti dia isinya matrik minornya ya itu 2 5 6. Nah, ini nanti masing-masingnya untuk dicari determinannya masing-masing matrik minor ya. Nah, untuk di sepanjang kolom kedua yang bagian bagian sini itu juga sama ya. Berarti sepanjang kolom kedua berarti yang bagian C-nya itu yang bagian sini itu dua semua. Berarti kalau M 12 isinya itu ya itu yang bagian sini ya, yang bagian yang tengah ini ya, itu berarti -4 ya, -4 6 7 9. Oke. Kalau yang M 22 itu isi ininya matriknya itu berarti eh, -4 benar ya. Sorry, bukan -4 tapi ini ya, satu satu tiga tujuh sembilan ya. Jadi M 22 itu kan pas di tengah sini, pas di tengah 5 di sini. Kita buat rectangle tadi ya, rectangle. Kemudian yang en- entry-entry yang tidak masuk ke rectangle itu dengan isi dari ini atau entry dari matrik minornya itu ya. Kemudian kalau M 32 itu posisinya itu di sini, di paling sini, di bawah ini ya M 32. Yaitu ini M 32 itu nanti isinya itu M 32 satu satu tiga -4 6. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman
bisa pilih pilih salah satu, bisa spasi sepanjang baris atau spasi sepanjang kolom. Dan spasi barisnya juga pilih salah satu juga, entah itu spasi baris satu, baris dua, atau baris tiga seperti itu. Jadi pilih salah satu. Sebab itu semuanya sama setidaknya. Oke, jadi nilai itu 240 ya. Saya rasa nanti bisa latihan ya, menggunakan ekspansi komutator atau menggunakan operasi baris elementer, dibawa ke dalam bentuk segitiga atas atau segitiga bawah yang tadi. Kemudian setelah itu tinggal kita kalikan di bagian diagonal sama seperti itu. Oke, terkait dengan determinan. Jadi saya ulangi lagi, dalam menentukan determinan untuk yang teknik ekspansi kofaktor tadi, itu teman-teman bisa pilih spasi sepanjang baris atau di sepanjang kolom, salah satu. Dan waktu memilih sepanjang baris itu juga pilih salah satu, sepanjang, entah itu sepanjang baris satu, sepanjang baris dua, atau sepanjang baris tiga. Itu nanti pada akhirnya itu hasilnya sama. Itu sebesar 240 ya. Itu kasus matrik B ini ya. Itu sama semua. Baik itu di sepanjang baris satu, sepanjang baris dua, atau sepanjang baris tiga. Kecuali nanti di soal itu ditentukan determinan di sepanjang baris satu, baris dua, baris tiga, maka itu semuanya dicari. Ya, seperti itu. Oke. Oh ya, itu ada yang kelupaan ya. Ada hal bagian yang lupa. Jadi teman-teman setelah menentukan kofaktor sama matrik minor yang tadi ya. Jadi sebenarnya kan matrik kofaktor itu cara menentukannya itu setelah determinan matrik minor M12 itu ditentukan ya. Jadi setelah ini ditentukan, maka tadi ya setelah ini kan kofaktor C11, C12, C13, berarti dia itu ngambilnya itu di sepanjang ini, baris, sepanjang baris pertama. Dia ngambil seperti ini. Nah, setelah itu sudah didapat kofaktor C11, C12, dan C13, maka itu dijumlahkan. Nah, jangan lupa, waktu penjumlahan itu hasil dari kofaktor yang tadi itu dikalikan dengan koefisien atau entry. Ya. Tadi kan di sepanjang baris ini, sepanjang baris eh, pertama. Maka setelah mendapatkan kofaktor C11, C12, dan C13, maka C11 itu dikalikan satu, C12 dikalikan 2, C13 dikalikan 3. Kemudian dijumlahkan. Ya, itu hasilnya 240 seperti ini. Ya. Jadi setelah mendapatkan kofaktor jangan langsung dijumlahkan ya, tapi dikalikan dulu dengan entry-entry. Ya, entry-entry di mana posisinya dia. Kalau C11 berarti dia itu di baris satu kolom satu dikalikan satu. Kalau C12 berarti di baris satu kolom dua dikalikan dua. Kalau C13 berarti baris satu kolom tiga dikalikan tiga. Oke, itu ya, jangan jangan sampai lupa ya. Selama faktor seperti itu. Kemudian kita akan melakukan sifat-sifat determinan. Ya, jadi di sini ada sembilan, sembilan determinan di situ ya. Sebenarnya dari 10 ini yang saya garis bawahi itu sebenarnya ada hal yang hampir mirip yaitu antara poin 3 di sini dan poin 9 di sini. Ya, itu ada perkalian terhadap konstanta. Nah, perbedaannya itu apa? Perbedaannya kalau yang poin ketiga
itu suatu baris atau suatu kolom. Ingat ya, suatu baris atau suatu kolom. Kalau misalkan matrik dimensi 3 kali 3 itu kan ada 3 baris, ada 3 kolom. Berarti kalau ada istilah suatu baris atau suatu kolom, maka itu salah satu. Jadi salah satu baris atau salah satu kolom itu dikalikan dengan suatu konstanta atau skalar. Di mana skalar itu di sini disebut dengan C. Maka itu menggunakan poin ketiga. Oke, kalau misalkan di semua baris, semua kolom itu dikalikan dengan skalar atau konstanta yang sama, itu menggunakan poin 9. Ya, kita akan coba lihat contoh ya, contoh detailnya per poin gitu ya. Jadi di sini ada untuk poin satu dulu ya. Itu jika setiap elemen suatu baris atau kolom dari suatu matrik, berarti jika ada matrik di mana satu baris itu nilainya nol semua, atau ada matrik di mana ada kolom tertentu di sepanjang kolom itu nilainya nol semua, maka itu jelas determinannya sama dengan nol. Gitu, contohnya seperti ini. Jadi ini sepanjang baris kedua, ini sepanjang kolom ketiga, itu semuanya nol. Oke, jadi di sepanjang ya, di sepanjang baris atau sepanjang kolom. Salah satu saja, yaitu baris satu, baris dua, atau baris tiga. Oke, kemudian jika ada matriks square atau tujuh sangkar, ini ukuran 3 kali 3, ya, itu memenuhi sifat determinan dari matriks A ini itu samanya dengan determinan setelah matriks A ini itu ditranspos. Ya, jadi saya ulangi lagi, suatu matriks wujud sangkar atau square matriks berukuran 3 kali 3, 2 kali 2, yang penting square matriks ya. Itu hasil determinan dari matriks A. Itu sama aja dengan hasil determinan dari matriks A yang ditranspos. Ya, hasilnya itu sama aja. Oke, kemudian poin tiga, ya ini tadi. Di setiap elemen, baris atau kolom. Nah, kalau kita lihat ini, ya, kalau kita lihat ini, perbedaan A dan B, ya, maka kita bisa lihat bahwa di sepanjang baris kedua ini, itu dikalikan dengan 3. Ya, artinya 3 kalikan, ya, jadi determinan dari A ini, itu kelipatan 3, sorry, determinan dari B ini, itu merupakan kelipatan 3 dari determinan A. Yaitu menggunakan rumus yang tadi, rumus yang begitu ini ya, yang bagian sini, yang sebelah sini ya. Jadi salah satu aja ya di sepanjang baris satu, baris dua, atau baris tiga. Jadi tidak semua baris dan tidak semua kolom. Jadi di baris tertentu aja, dia itu dikalikan dengan skalar gitu, atau konstanta. Nah, kalau ini tulis sepanjang baris kedua, maka determinan dari B itu kelipatan 3 terhadap determinan A. Ya, jadi ini hanya di baris tertentu saja gitu ya. Kemudian yang sifat keempat. Nah, kalau misalkan ada matrik, ya, matrik yang square ya, gitu ya, di mana di sini ada perubahan posisi, ya. Kalau kita lihat di bagian sini ya, ini dan ini. Ini sebenarnya entry-nya sama, cuma dia bertukar posisi. Di mana posisi yang baris sepanjang baris dua, dia bertukar posisi ke sepanjang baris pertama. Ya, jadi bertukar posisi dia. Nah, maka itu memenuhi sifat keempat. Jadi determinan dari A itu sama dengan, ya, determinan dari A itu sama dengan minus dari determinan B. Ya, jadi kalau misalkan ada pertukaran posisi ya, posisi apa?
sepanjang baris gitu ya. Jadi sebenarnya pertukaran posisi itu tidak hanya sepanjang baris ya, tapi juga sepanjang kolom juga hal itu terjadi. Jadi misalkan sepanjang kolom satu dan 3 pertukaran posisi itu akan mengisi sifat seperti ini. Ya, jadi saya ulangi lagi, pertukaran posisi itu tidak hanya sepanjang baris, tapi juga sepanjang kolom. Ya, baik itu komposisi antara sepanjang baris satu dan baris dua, ya, posisi atau baris satu dengan baris tiga, atau baris sepanjang baris dua dan baris tiga. Juga ada pertukaran posisi sepanjang kolom satu atau sepanjang kolom satu dan dua, ya sepanjang kolom satu dan tiga, atau sepanjang kolom dua dan tiga. Ya, itu salah satu aja ya gitu ya. Itu akan memenuhi sifat yang ini, determinan A sama dengan minusnya. Gitu. Kemudian eh, jika dua jika dua baris, ya, yang sifat kelima ya, jika dua baris atau kolom matrik A adalah identik, maka determinan itu sama dengan nol. Ya, ini sebenarnya matrik A itu identik, identik antara kolom sepanjang kolom satu dan kolom tiga. Ya, jadi kalau saya misalkan ini, saya buat ini ya, A, tadi kalau berdasarkan sifat ada perkalian skalar ya di kolom tertentu atau di baris tertentu, maka A ini itu sebenarnya sama dengan 2 kali ini sebenarnya 5, 9, 4, 3, 8, 1, 5, 9, 2. Nah ini 2 ini ada perkalian skalar dia di sepanjang ini, sepanjang kolom ketiga. Nah itu menggunakan sifat yang tadi itu, yang ini. Ya, determinan CA itu sama aja dengan C determinan A. Yaitu di baris atau di pembentuk. Nah, ini kalau kita lihat, ya kalau di sifat kelima ini, kalau ada dua baris atau dua kolom yang sama, maka determinan itu sama dengan nol. Jadi ini sebenarnya ini sama dengan ini identik. Cuma yang ini tuh dikalikan dengan skalar. Ini sebenarnya tapi identik. Ya, kalau saya keluarkan duanya di sini. Ya, nah ini determinan ini itu hasilnya nol. Nah, determinan nol, determinan A-nya itu sama dengan nol yang ini ya. Determinan begini. Kali nol dikalikan dua kan tidak ada artinya dua di sini. Maka artinya ini juga sama dengan nol gitu. Ya, kalau ini mencari determinannya gitu. Nah, begitu pula dengan yang ini. Ya, jadi jika ada dua baris yang identik, maka ini juga B. Sorry, yang B yang B itu juga terminalnya sama dengan nol. Soalnya ini kalau saya keluarkan, itu sepanjang baris 3 dan satu itu hal yang serupa. Itu sama saja gitu ya. Kemudian jika ada dua matrik dengan ukuran yang sama gitu ya, 3 square gitu ya, maka bisa menggunakan seperti ini. Jadi dikalikan dulu A kalikan B, kemudian kan determinannya, atau itu kan determinan satu 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 gitu ya. Kemudian dikalikan gitu. Itu sama saja sih. Yang terpenting keduanya sama-sama square matematika. Jadi tidak harus entry-entry yang ada di sini itu tidak harus sama dengan antara matrika dan matrika. Oke. Kemudian untuk determinan inverse A matrika itu sama aja teman-teman menggunakan ini. Jadi didifuskan dulu A-nya, ya kemudian dideterminankan hasilnya berapa, atau
det- determinannya berapa, kemudian satu dibagi determinannya itu sendiri. Ya, jadi sama saja. Jadi cross kiri yang di sini itu sama dengan cross kanan di sini. Ya, jadi sama saja identik gitu. Nah, ini sebenarnya eh, untuk yang sifat yang tujuh itu sebenarnya asal muasalnya itu dari sifat enam. Kita tahu kan sifat enam itu eh, determinan dari A kali B, ya itu sama aja dengan determinan A kali determinan B. Nah, kalau ini misalkan ada dua buah matrik, bagaimana jika sekiranya itu lebih dari lebih dari tiga matrik? Saya katakan sampai n ya. Berarti saya teruskan sini determinan matrik A1 kalikan matrik A2 sampai matrik AN gitu ya. Maka ini sama aja dengan determinan matrik A1, determinan matrik A2, dan ini dikalikan ya, dikalikan dengan sampai determinan matrik AN. Oke. Nah, ini kalau saya ringkas, ini kan sebanyak N determinan. Maka kalau saya ringkas, itu jadinya determinan A itu pangkat N. Ya, jadi sebenarnya sifat yang 8 ini itu asal muasalnya dari sifat yang 6. Ya, seperti itu. Jadi N di sini itu merupakan banyaknya matrik itu ya. Gitu. Ya itu maksud saya banyaknya matrik itu entah itu matrik A1 A2 itu sampai A itu identik matriknya ya atau berbeda ya atau ada beberapa yang identik. Jadi kalau kasusnya itu identik A1 A2-nya. Jadi makanya sini A kuadrat. Jadi tidak ada syarat ya harus A1 A2 sampai AN itu semuanya beda. Identik juga tidak masalah. Misalkan identik sebanyak tiga matrik berarti nanti di sini pangkat tiga. Jadi tidak ada syarat dia itu harus beda semua itu ini apa matriknya gitu ya. Untuk yang 9 ini yang terakhir, nah ini yang saya sampaikan tadi ya. Kalau yang tiga tadi sifat tiga itu hanya di baris tertentu saja. Kalau yang sifat 9 ini di semua baris dan semua kolom itu dikalikan hanya satu skala. Maka itu dirumuskan seperti ini ya KM dan determinan A. Di mana M yang di sini ya sini M yang di sini itu terkait dengan dimensi matrik. Ya, kalau dia dua kali dua berarti dia M-nya dua, kalau tiga kali tiga berarti M-nya sini tiga. Ya, jadi itu perbedaan antara poin tiga dan poin sembilan. Jadi saya ulang lagi, poin tiga itu ada di baris atau kolom tertentu, ya di sepanjang baris itu, di sepanjang kolom itu. Tapi kalau sembilan itu di semua baris dan semua kolom dikalikan hanya dengan satu skalar saja, yaitu menggunakan sifat 9. Ya, tapi kalau hanya di baris atau kolom tertentu, ya jadi atau ya, jadi pilih salah satu. Berarti itu menggunakan sifat ketiga kalau semua kolom dan semua baris itu dikalikan hanya satu skalar, yaitu menggunakan sifat 9. Oke, jadi ini sebagai latihan ya untuk matrik mencari, tadi kan hanya sebatas ekspansi baris satu ya. Hanya sebagai latihan, coba teman-teman mencari determinan di sepanjang spasi baris satu, baris dua, baris tiga, dan ekspansi kolom satu, kolom dua, dan kolom tiga. Nah itu dicek apakah sama atau tidak. Dan ini sesuatu ya untuk membentuk sebuah matrik segitiga atas. Saya kira terserah teman-teman. Ini prinsip kerja dari apa membentuk sebuah segitiga atas ya. Nah, terserah teman-teman menggunakan eh, bantuan itu entah menggunakan Python atau yang lain itu terserah tergantung selera ya. Di ini sebenarnya konsep dasar bagaimana
untuk sebuah segitiga atas itu menggunakan ini ya, ini source code-nya. Dan sebelah kanan ini merupakan penjelasan dari source code yang ada di sebelah kiri. Gitu. Nah, sini ini hasilnya dari sama seperti yang tadi 240. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan matematik. Saya ini selamat pagi, selamat malam.